Selamat siang, selamat datang kepada para peserta webinar Lead Your Business, Understand Your Customers, and Prepare for the New Normal. Selamat datang kepada para peserta di sesi kedua webinar ini. Dan seperti yang Bapak dan Ibu sudah lihat tadi ada video, itu adalah salah satu servis yang kami miliki. Nah, untuk tahu lebih banyak servis yang kami miliki lainnya, silakan Bapak Ibu follow Instagram kami @degree-sinergi atau LinkedIn kami Degree Sinergi Internasional. Perkenalkan, saya Mima, saya yang akan membuka acara webinar ini. Dan sebelum acara ini dimulai, saya senang untuk menginformasikan beberapa informasi singkat, di antaranya sehubungan dengan susunan acara dari webinar ini. Seperti yang Bapak Ibu sudah dapatkan sebelumnya di grup, jadi webinar ini akan segera kita buka, dan setelah saya selesai membuka acara ini, acara akan dilanjutkan oleh moderator kita, Bapak Hendrik Chandra, sebagai Chief Operation Officer dari Degree Sinergi Internasional. Untuk kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh pembicara kita, Bapak Andrea Suhendra, yang merupakan CEO Degree Sinergi Internasional. Pemaparan akan berlangsung kurang lebih 1 jam, dan setelah pemaparan selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Setelah sesi ini selesai, akan dilanjutkan dengan polling dan penutupan webinar. Nah, beberapa hal yang ingin kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah untuk memudahkan proses administrasi di sisi kami, maka kami harapkan ID Zoom Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan nama yang didaftarkan. Dan berbeda dengan Zoom Meeting, maka dalam Zoom webinar ini, video para peserta tidak akan ditampilkan. Dan untuk menghindari kebocoran suara, maka seluruh peserta akan kami buat dalam mode mute. Jadi mikrofon seluruh peserta akan kami matikan. Dan untuk tanya jawab, ini akan dilakukan di sesi terakhir melalui menu Q&A yang bisa Bapak dan Ibu temukan di bagian bawah layar Bapak dan Ibu. Dan Q&A ini bisa mulai diajukan sejak pemaparan oleh pembicara. Jika ada pertanyaan, bisa langsung diajukan dengan mengetikkan pertanyaan Bapak dan Ibu, dan sesi ini akan khusus dibahas setelah pemaparan selesai. Untuk menghindari ada pertanyaan yang berulang, maka moderator akan merekap key points yang telah didiskusikan sebelumnya. Dan panitia akan mengaktifkan fungsi mikrofon atau mute kepada peserta yang ingin mengklarifikasi ulang pertanyaannya. Jadi, jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu rasa perlu diklarifikasi ulang, maka silakan raise hand dan kami akan bukakan mikrofonnya supaya Bapak dan Ibu bisa menyampaikan secara langsung. Dan nanti materi webinar ini akan kami kirimkan kepada seluruh peserta yang ikut dalam webinar sesi kedua ini. Demikian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Hendrik Chandra sebagai moderator. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Yemima. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti webinar ini. Kita semua dalam keadaan sehat. Memang pandemik ini membuat kita semua terkejut, ya. Banyak orang yang mengatakan pandemik ini seperti zombie karena ia tidak memilih korbannya siapa, siapa statusnya gitu ya. Dan semua di sini saya rasa juga baru pernah mengalami krisis yang sudah mengganggu kita bersama. Kita harus bekerja di rumah, anak sekolah juga harus dari rumah. Bahkan yang paling menyedihkan adalah anak-anak yang sekolah yang dulu di tahun ini, mereka tidak lagi mengalami masa-masa mereka graduation day, semuanya harus dilakukan secara online. Nah, ternyata gangguan ini juga terjadi juga di sektor otomotif. Pabrik sudah tutup kemarin hampir 3 bulan, dealer pun tidak bisa beroperasi, showroom harus tutup, dan juga membuat ekonomian kita juga terpuruk. Nah, baru belakangan ini di hari Senin kemarin kita memasuki era new normal. Era new normal di mana perekonomian sudah mulai dibuka, masyarakat sudah mulai beraktivitas, kantor sudah mulai masuk meskipun kapasitasnya baru hanya 50%. Nah,
Pada siang hari ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama melihat apa sih dampak dari pandemik ini terhadap sektor otomotif di Indonesia. Dan kalau dilihat dari keterpurukan yang sekarang, apakah masih ada kesempatan untuk market otomotif ini rebound ke depannya dan balik lagi ke level yang normal sebelum pandemik. Dan seperti kita ketahui juga, Bapak Ibu, di dalam pandemik ini juga ada beberapa perubahan perilaku konsumen yang harus kita cermati. Oke, tanpa berlama-lama, kita dengarkan saja presentasi dari Pak Suhendra, dan saya ingatkan lagi, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan langsung diketik melalui fitur Q&A yang ada di bawah layar Zoom Bapak dan Ibu. Sehabis presentasi, saya akan rekap semua pertanyaan dan saya akan sampaikan ke Pak Suhendra. Terima kasih, silakan Pak Suhendra. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Pada kali ini, terima kasih waktunya telah datang dan mengikuti webinar kita. Ada 3 hal yang kita senang untuk bahas pada kali ini. Apa saja yang kita akan dapatkan dalam waktu kurang lebih 1 jam? Saya akan memaparkan beberapa informasi, sharing beberapa idea action yang ada. Pertama, kita akan melihat pasar otomotif Indonesia, bagaimana impact dari COVID-19 ataupun pandemi corona terhadap pasar otomotif di Indonesia. Apa picture ataupun gambaran dari pasar otomotif ini selama kurang lebih di kuartal pertama yang telah kita lalui. Kedua, kami juga senang men-sharingkan kepada teman-teman di sini adalah hasil survei ataupun analisa dari riset kami yang dilakukan terhadap consumer ataupun pelanggan otomotif di Indonesia. Apakah terjadi perubahan pelanggan, perilaku pelanggan, atau bagaimana? Nanti kita akan nikmati ataupun mendengarkan sharing dari yang kedua ini, understanding customer behavior changes yang ada. Ketiga, teman-teman, kami juga memberikan sesuatu tips ataupun idea action untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai pelaku di otomotif, sebagai dealership ataupun sebagai company, sehingga kita siap jika masyarakat ataupun market atau pasar yang ada recovery ataupun rebound, kita siap untuk menghadapinya ataupun membuat keputusan-keputusan sesuai dengan perusahaan kita. Sekarang kita langsung lanjut saja teman-teman untuk melihat bagaimana sih kondisi market otomotif yang ada. Pertama adalah begini, saya senang untuk memaparkan apa histori ataupun sejarah 15 tahun ke belakang penampakan ataupun pencapaian penjualan dari market otomotif di Indonesia, khususnya mobil gitu ya. Dan kita mau ambil kesimpulan begini, apakah COVID atau pandemi dari corona ini yang awalnya adalah pandemi kesehatan atau isu mengenai healthy and security itu telah merebak ke semua sektor. Apakah itu sama dengan beberapa krisis yang pernah kita lalui ataupun hadapi? Pertama kita lihat di tahun 2005-2006. Di Indonesia ataupun di dunia ini terkait dengan krisis yang pernah kita alami, yaitu minyak bumi meningkat kurang lebih, harga dari minyak bumi, oil and gas meningkat kurang lebih 100%. Sehingga market kita, market otomotif di Indonesia terkoreksi kurang lebih 40%, dari 533.000 menjadi 300.000-an. Dan di tahun 2005 dan 2006 ini kita melihat juga bagaimana inflasi double digit menyentuh angka 12%. Jadi market kita sangat terpengaruh dengan kondisi otomotif ataupun kondisi market yang ada. Lalu, apalagi yang pernah kita alami di krisis ataupun krisis yang pernah kita alami? Bapak Ibu sekalian, di 2008 dan 2009 kita mengetahui bahwa dunia mengalami global financial crisis, di mana Lehman Brothers collapse dan segala macam ya. Dan market kita dari 600.000-an terkoreksi menjadi 480.000-an. Ini krisis keuangan yang pernah terjadi dan dialami juga di market Indonesia dan mempengaruhi terkait dengan pasar otomotif. Sekarang kita melihat di bar ataupun grafik ini yang warna orange, ini adalah GDP per kapita dalam US dollar. Kita melihat teman-teman, seraya GDP per kapita kita meningkat, atau pendapatan rata-rata penduduk Indonesia meningkat, market otomotif juga meningkat. Tapi yang kami mau jelaskan begini teman-teman.
Sejak tahun 2012 dan 2013 di mana market kita mencapai 1,2 jutaan, 1,2 juta unit sales di tahun 2013 peaknya, tapi setelah itu stagnan di angka 1 jutaan. Bahkan turun ya, di tahun lalu kita hanya 1.030.000. Kenapa? Apa yang terjadi? Padahal GDP-nya terus meningkat sebenarnya. Teman-teman, yang terjadi adalah begini. Market di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Kita mengetahui sejak tahun 2013, di mana krisis global terkait dengan harga komoditas yang ada di dunia. Harga batu bara, harga minyak bumi, itu sangat mempengaruhi market kita. Di mana harga komoditas turun drastis dan menahan peluang ataupun peluang potensi yang ada dari pasar otomotif di Indonesia. Sehingga kita lihat tahun 2014 sampai 2019, marketnya cuma 1 jutaan aja seperti itu. Ini adalah gambaran pertama terkait dengan pasar otomotif di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan teman-teman. Bagaimana sih gambaran ataupun pasar picture atau segmentasi yang ada terkait dengan passenger dan juga commercial car? Kami senang menyimpulkan begini. Kalau Bapak dan Ibu lihat di grafik berwarna biru ini, kita melihat bahwa pasar otomotif khusus yang komersial sangat terpengaruh juga dengan kondisi ekonomi yang ada. Tadi kami menyebutkan bahwa sejak tahun 2013 sampai ke belakang 2019, komoditas, resesi di Eropa itu mempengaruhi market dan tercermin dari pasar komersial ini yang sangat reaktif atau sangat terpengaruh dari kondisi ekonomi yang ada. Kita lihat dari tahun 2005, kontribusinya dari 30% menjadi hanya 18%-an. Tapi tertolong di Indonesia dengan infrastruktur project dari Indonesia. Sehingga pasar komersial dapat menyentuh angka di atas 20%-an kembali. Ini secara komersial dan passenger car. Sekarang kita mau lihat bagaimana komposisi by segment. Dari sedan, kami ngambil segmentasinya dari Gaikindo, Bapak Ibu sekalian. Yang senang saya lihat men-sharingkan pada kali ini adalah, mari kita lihat bar warna biru muda ini. Ini adalah pasar LCGC yang mulai diluncurkan tahun 2013, di mana pemerintah memberikan insentif pajak kepada produk-produk LCGC. Gitu ya. Dan ini membuat perubahan segmentasi. Yang tadinya 4x2 atau MPV mungkin yang mau dibeli, MPV low, yang sekelas dari Avanza, Suzuki gitu ya, R3. Mungkin mereka akan beralih ke LCGC, sehingga membuat segmen ataupun pangsa pasar sendiri. Pelanggan punya pilihan lain. Kedua, pasar LCGC terus berkembang menjadi 20%-an lebih komposisinya. Ini dikarenakan juga perkembangan dari transportasi online yang terjadi di Indonesia, growing dari mereka, membuat pasar LCGC ini makin meningkat dari tahun ke tahun, teman-teman. Sekarang kita mari lanjutkan. Bagaimana persaingan di antara top 10 terhadap market ataupun merek-merek yang ada di Indonesia. Yang senang saya ambil kesimpulan ataupun highlight, yang senang saya sorot adalah bar warna kuning ini, teman-teman. Di mana Mitsubishi yang mendapatkan market share lebih dari 2 digit atau 14%-an gitu ya, 12-14%-an, sempat tergerus market share-nya. Di tahun 2016 dan 2017 menjadi hanya 6-7% gitu ya. Tapi yang saya mau highlight adalah, yang saya mau tekankan, saat expander diluncurkan oleh Mitsubishi, itu memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi yang saya mau simpulkan adalah Mitsubishi mendapatkan gain again, mendapatkan kembali market share-nya karena produknya. Karena produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa simpulkan bahwa produk mengambil peranan penting dalam penjualan, dalam mencapai market share ataupun pangsa pasar di Indonesia. Satu lagi yang senang saya highlight adalah pemain baru dari otomotif, yaitu Wuling. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun, dia sudah mencapai top 10. Dengan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia, fiturnya lengkap, dan juga disebutkan beberapa dengan affordable price, dan sesuai dengan
harapan dari masyarakat gitu ya. Dia bisa mencapai 2% market share. Jadi kesimpulannya, jika kita brand ataupun merek dengan produk yang sesuai dan komunikasi yang sesuai, kita bisa mendapatkan hal tersebut. Dan ini yang disukai oleh pelanggan di Indonesia. Nah, tadi kita lihat picture ataupun gambaran dari market otomotif yang ada. Sekarang bagaimana impact dari COVID? Di awal tahun atau di akhir-akhir kuartal keempat 2019, di bulan Desember, kita melihat bahwa market atau pemain otomotif sudah berharap di tahun 2020 akan mencapai 1,1 juta. Marketnya growing kurang lebih 5-6% gitu ya. Namun, sejak adanya COVID di Indonesia mulai santer itu di akhir-akhir Februari atau di awal Maret. Market menurut Gaikindo, data terakhir yang kita terima gitu ya, prediksinya akan mencapai 600.000 saja. Market terkoreksi. Dan bagaimana teman-teman yang kita mau lihat? Prediksi dari The Green Energy International melihat dari GDP, rebound, recovery marketnya dan segala macam, kita melihat bahwa untuk mencapai 1 juta unit lagi butuh waktu 2 tahun. Prediksi dari kami gitu ya. Butuh waktu 2 tahun 2022. Karena rebound market dari 600.000 mencapai di tahun 2021 hanya 900.000 prediksi dari kami. Maka ini yang kita perlu persiapkan. Bagaimana pemain otomotif yang ada di Indonesia untuk bisa memperhatikan dan melihat prediksi ini. Kembali ini prediksi. Tidak ada konsultan manapun yang bisa memastikan prediksinya tepat 100%. Tapi kami melihat beberapa komponen yang ada. Mari kita lanjutkan. Tadi kita lihat secara global ya. Sekarang kami telah mempersiapkan gambaran secara wholesale maupun retail sales. Secara wholesale kami lihat trennya. Kalau kita bandingkan year on year comparison secara wholesale, bandingkan April 2020 dengan 2019, itu kita turun secara wholesale di Indonesia 90,7%. Dan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2020, kita turun hampir 90%-an juga. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Ini kita melihat bahwa pelaku otomotif atau pabrikan mulai menutup pabriknya, atau ada operasional dari pabrik yang diperkecil skalanya gitu ya, dan atau dealer-dealer dari agen pemegang merek, dealer menahan pembelian. Jadi ini yang terjadi picture di Indonesia. Sekarang kalau retail sales bagaimana? Retail sales Bapak Ibu jika dibandingkan year on year, jika dibandingkan dari tahun lalu, dari April 2019 dibandingkan dengan April 2020, itu kita melihat bahwa 70% down, turun. Dan jika dibandingkan dengan Maret, itu hanya 60%-an. Apa gambarannya? Retail sales rupanya di bulan Maret ke April mungkin masih ada SPK yang jadi tabungan gitu ya. Backlog fulfillment bisa tetap di delivery. Tapi kembali ini gambaran yang kita lihat impact di Indonesia. Terkait dengan COVID, terkait wholesale dan retail sales. Secara year to date bagaimana? Secara Januari-April dibandingkan dengan tahun lalu. Kita melihat bahwa secara retail maupun wholesale itu di angka 27-28% di Indonesia year to date. Itu Indonesia. Sekarang kita mau tambah wawasan kita atau knowledge kita terkait dengan bagaimana dengan pasar ASEAN. Pasar ASEAN sangat menarik teman-teman. Di mana kita mau memperhatikan, kami senang mengambil kesimpulannya begini teman-teman. Kita mau lihat, ambil kesimpulannya bahwa di pasar ASEAN, di mana posisi kita? Dan bagaimana government atau penanganan pemerintah terkait dengan COVID dan kooperasi ataupun kerjasama dari masyarakat mempengaruhi pencapaian atau penurunan market dari otomotif yang di ASEAN. Kami ngambil 4 negara ASEAN, Thailand, Malaysia, Singapura, sama Vietnam. Di mana posisi kita? Yang saya senang ambil tarik perhatian adalah market di Thailand, yang marketnya hampir sama dengan Indonesia, tapi drop market mereka jika dibandingkan dengan kita, masyarakat di otomotif di Indonesia, kita turun year on year. Ini data year on year, itu turun 90%-an kita secara wholesale. Ini data wholesale. Dan di Thailand itu hanya turun 27% berdasarkan data dari LMC Global Auto Reports gitu ya. Dan bagaimana Malaysia? Malaysia kita bisa bilang bahwa totally shut down.
pabrikan tutup, tidak ada semacam operasional mungkin ya, hampir 99, hampir 100%, 99,7% Bapak Ibu sekalian. Nah, Singapura 88% penurunannya, marketnya memang tidak sebesar Indonesia, Vietnam 46,3%. Nah, kita berada di antara Thailand dan Vietnam, Bapak Ibu. Ini yang kita mau perhatikan. Rupanya Thailand ada sesuatu yang cara mereka menangani COVID membantu ataupun stimulus merecovery dari market otomotif. Sekarang bagaimana year to date? Kembali Thailand remarkable, sangat mengagumkan ya. Thailand bisa hanya turun 17%-an, 16,6%. Malaysia 45%-an, Singapura 43% dan Vietnam 35%-an. Kita berada di antara Thailand dan Vietnam, kita 28%-an. Apa yang saya mau sampaikan sekali lagi, penanganan COVID, bagaimana kasus itu ditangani dan kerjasama dengan masyarakat, itu menentukan bagaimana market ini rebound ya, dari otomotif. Mari kita lanjutkan teman-teman. Kalau begitu, kami senang juga memaparkan begini. Bagaimana sih kurva recovery, kurva perbaikan atau pemulihan pasar yang ada? Kami ada 4 kurva yang kami coba ambil dari beberapa sumber ya, dan kami senang coba paparkan. Di kurva nomor 1, ini adalah kurva VPAN. Apa maksudnya VPAN? Kasusnya cepat turun atau cepat mencapai puncaknya, kasusnya cepat gitu ya untuk hal tersebut, dan recovery marketnya dengan stimulus pemerintah, dengan bantuan-bantuan pemerintah, kasusnya udah mulai nggak ada gitu, atau dapat ditangani dan recovery marketnya, respon marketnya cukup cepat juga. Ini terjadi di China contohnya. Kita tahu bahwa market otomotif di China, pemerintah memberikan stimulus seperti pembacaan kami ataupun dari source kami, pemerintah di China memberikan stimulus 20 juta unit insentif, 20 juta, satu unit 20 juta rupiah, satu unit 20 juta rupiah untuk electric car, dan 10 juta rupiah untuk non-electric car. Jadi marketnya recovery lebih sangat baik dan confident level dari masyarakatnya untuk rebound marketnya cukup baik. Ini VPAN. Kita tampaknya nggak seperti ini nih, nggak level 1. Indonesia, kita berharap tidak mengarah ke tidak terjadi, Indonesia juga tidak terjadi, analisa kami, ke kurva ataupun pola nomor 4. Kasusnya tetap ada kalau pola nomor 4 dan marketnya makin terpuruk. Short term crisis impact-nya 12 bulan. Short term crisis impact gitu ya. Kalau nomor 4 ini otomotif bisa dilupain tahun ini. Sampai tahun Juni 2021 mungkin dilupain gitu ya. Macroeconomic impact 24 bulan. Kita tampaknya tidak sesuai atau tidak mencapai di level keempat juga, di mana L4 gitu ya. Tapi Indonesia kasus COVID ini seperti turbulensi, nggak ketahuan. Beberapa hari lalu bisa cuma 200 kasus, kemarin bisa 1000, besok atau apa kita belum tahu, hari ini kita belum tahu gitu ya. Nah, kita kemungkinan akan mencapai ataupun memiliki pola recovery di nomor 2, di mana kasus COVID-nya masih terus terjadi, recovery-nya pelan banget gitu. Pelanggan ataupun masyarakat masih menunggu untuk hal tersebut. Nomor 2 atau nomor 3. Kalau nomor 3, recovery-nya sangat lambat dan bahkan cenderung turun. Nah, impact-nya apa kalau nomor 2? Nomor 2 itu adalah crisis impact-nya 6 bulan. Short term crisis impact dan macroeconomic impact-nya 18 bulan. 1,5 tahun. GDP downgrade-nya atau down itu 5 points. Ini yang kami mau buka ataupun paparkan sedikit apa yang mungkin terjadi di pasar otomotif, Bapak Ibu sekalian. Sekarang, apakah masih ada peluang dari pasar otomotif di Indonesia? Jawabannya iya. Karena apa? Karena pasar otomotif di Indonesia belum jenuh. Not yet saturated. Belum jenuh, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dari 1000 penduduk di Indonesia, penduduk produktif di Indonesia, kepemilikan mobil itu hanya 87 orang. Mari bandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia ya, di mana populasi penduduknya atau masyarakatnya sepertiga dari kita, sepertiganya, tapi rasio kepemilikan mobil dia dari 1000 orang, 433 orang.
5 kali lipatnya dari kita, teman-teman. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Masyarakat atau market otomotif di Indonesia itu tertahan untuk booming. Kalau menurut kami ya, kalau analisa kami. Kenapa? Kalau analisa kami GDP per kapita menyentuh angka $5.000 per tahun rata-rata, itu easily untuk sangat mudah bagi Indonesia mencapai 1,3 juta, 1,4 juta dengan market yang sangat belum jenuh ini. Ini yang kami mau gambarkan atau paparkan, sharingkan untuk teman-teman dapat idenya nih yang ada. Untuk itu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman secara otomotif atau market otomotif yang ada. Kita simpulkan bahwa market otomotif sangat terpengaruh dengan produk yang ada. Apakah produk kita sesuai dengan market di Indonesia, gitu ya. Kedua, COVID ini juga sangat dipengaruhi penanganannya, juga mempengaruhi recovery dari market. Tadi, dan market otomotif di Indonesia, teman-teman, belum jenuh, masih banyak peluang untuk bisa digarap. Nah, maka bagaimana selanjutnya kita memahami